Halo teman-teman, ketemu lagi. Mari kita wujudkan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara sama-sama belajar tentang arsitektur di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas sebuah material bangunan lagi, namanya fiberboard. Kalau orang awam sih sering nyebutnya dengan MDF dan particle board. Material ini sudah cukup lama digunakan di dunia bangunan, khususnya interior. Material ini bisa menjadi alternatif lain selain plywood, papan konvensional, block board, LVL, dan lain-lain. Semua macam papan. Jadi gimana kira-kira sosok dari material ini? Mari kita bahas. Jadi ini dia materialnya. Kita dikirimin beberapa sampelnya dari distributor namanya Mitra Rumah. Terima kasih Mitra Rumah. Kita unboxing dulu. Ini paket. Ada 6 ditambah 5. Totalnya ada 11 sampel yang dikirim oleh Mitra Rumah. Nah, ini dia tampilan dari fiberboard yang dikirim Mitra Rumah. Ada yang ini yang nggak pakai melamin. Yang ini udah dilapis melamin. Ada beberapa nama yang sudah dilapis melamin ini. Yang pertama itu ada ini namanya BIG MF 1599, BIG BU2 Avocado, Hokkaido ELM AV4, Natural Oak. Terus ini ada corak maple dari pohon maple, corak Tessuto 0x5, ada corak solid dengan warna putih, warna coklat yang mirip dengan pasir. Nama pasirnya sandstone. Lalu di sini ada corak dengan nama origami linen, jenis kertas. Ini origami linen. Nanti saya kasih detailnya, karena kalau diginiin dia nggak bakal fokus kameranya. Dan ini yang terakhir corak namanya Anchor Chestnut. Fiberboard ini dulu ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama William Manson secara tidak sengaja. Jadi dia dulu ini memikirkan bagaimana cara memanfaatkan serpihan kayu di pabrik yang sudah tidak terpakai agar bisa digunakan lagi menjadi sebuah papan. Cuma dia ini mentok gitu ide pikirannya gitu. Nggak ngerti lagi gimana caranya untuk membuat sebuah papan dari serpihan kayu. Hingga akhirnya pada suatu hari dia tuh lupa matiin sebuah mesin yang fungsinya untuk memadatkan. Lalu serpihan kayu masuk ke dalam mesin tersebut. Hingga akhirnya tercipta sebuah papan kayu dari kejadian tersebut. Dan dari kejadian ini lalu menjadi sebuah inovasi baru berupa papan kayu yang terbuat dari serpihan kayu yang dikenal dengan fiberboard. Seiring berjalannya waktu, fiberboard makin berkembang. Ada fiberboard yang dengan kepadatan rendah atau yang kita sebut LDF.
low density fiberboard, lalu ada papan dengan kepadatan sedang atau MDF, medium density fiberboard, dan yang terakhir ada papan dengan kepadatan tinggi atau HDF, high density fiberboard. Lalu makin kesini itu LDF, MDF, dan HDF itu makin berkembang lagi gitu. Mereka punya teknologi baru yaitu bernama HMR. HMR ini kepanjangan dari High Moisture Resistant. Jadi LDF, MDF, dan HDF itu dikombinasikan dengan teknologi ini bernama HMR yang fungsinya agar si papan ini lebih tahan terhadap air gitu. Karena LDF, HDF, atau MDF itu kalau tanpa teknologi HMR dia tidak tahan air gitu. Nah, yang di depan kita ini adalah MDF, semua MDF yang sudah berteknologi HMR, artinya sudah tahan air. Jadi dinamai dengan MDF HMR. Sebenarnya lebih tepatnya ini adalah MDF HMR A1. Nanti kita bahas lagi apa itu A1 di kelanjutan videonya. Oke, sekarang kita bakal bicara beberapa kategori dari fiberboard yang sudah punya inovasi HMR. Itu dibagi menjadi ada 3, tadi kita sudah sebutkan sedikit. Yang pertama itu ada LDF HMR. LDF HMR itu sama aja kayak particle board yang dia seratnya itu serpihan kayunya itu lebih besar-besar, nggak kayak gini. Ini kan udah nggak kelihatan lagi serpihan kayunya kalau dilihat dari mata. Sebenarnya masih kelihatan, masih sedikit, cuman kalau di kamera mungkin udah nggak kelihatan. Jadi LDF HMR terbuat dari kayu pohon karet, resin, lem, dan bubuk hijau. Sebetulnya kayu lain juga bisa sih, cuma jika dibuat dengan kayu dari pohon karet, dia lebih bisa menjaga lingkungan dan stoknya ada banyak. Jadi pohon karet ini kan kalau udah tua gitu ya, dia nggak bakal bisa menghasilkan karet lagi. Lalu pohon karet ini ditebang. Lalu kayu yang tidak pakai ini diolah menjadi LDF HMR. Jadi ini HMR yang di depan kalian itu terbuat dari pohon karet yang sudah tidak dipakai, sudah tua gitu. LDF HMR ini memiliki kepadatan serpihan kayu yang rendah, namun sudah bisa dipakai untuk membuat furniture kabinet yang ada di dapur atau di kamar mandi kering. Saya nggak saranin kalau kalian mau tempatin kabinetnya di kamar mandi basah, karena air yang ada di kamar mandi basah itu intensitasnya lebih banyak daripada kamar mandi kering yang berpotensi bisa membuat fiberboardnya itu terendam air gitu. Karena sebagus-bagusnya fiberboard yang ada HMR, kalau sudah terendam air cukup lama bisa rusak juga. Apalagi kepadatan LDF HMR itu rendah, dia pori-porinya itu di dalam LDF itu masih cukup renggang gitu loh, antar partikel itu masih cukup renggang, jadi air itu masih mudah untuk masuk. Lalu yang kedua, ada kategori yang kedua yaitu MDF HMR. MDF HMR sama juga terbuat dari kayu pohon karet, resin, lem, dan bubuk hijau. Namun MDF HMR memiliki perbedaan pada tingkat kepadatannya dan teksturnya. Jadi kalau di sini, ini saya punya MDF HMR, dia tingkat kepadatan dari serpihan kayunya ini lebih padat dari LDF HMR. Dan dia permukaan MDF HMR-nya lebih halus ketimbang LDF HMR depan dan belakang. Apalagi kalau misalnya MDF HMR-nya ini sudah dilapis oleh melamin kayak gini. Ini makin memperhalus dan mempercantik dari permukaan MDF HMR. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini juga. Jadi makin bagus kan. Ada finish melamin di permukaan MDF HMR. MDF HMR juga bisa digunakan untuk furnitur kabinet yang ada di dapur dan kamar mandi kering. Ingat ya, kamar mandi kering, jangan kamar mandi basah. Walaupun ini udah lumayan rapat
density-nya. Cuman tetap aja dia kalau terendam air cukup lama, apalagi sampai setahun, pasti saya jamin ini akan mengembang dan lepas gitu loh ininya, campuran dari material yang ada di dalam papan ini. Lalu yang terakhir itu ada kategori HDF HMR, sama juga kayak LDF dan MDF. HDF HMR juga terbuat dari pohon karet, resin, lem, dan bubuk hijau. Namun HDF HMR ini memiliki perbedaan sedikit, yaitu pada tingkat kepadatannya. Jadi HDF itu lebih padat dari MDF yang ini. Dan yang kedua perbedaannya itu dia HDF ini bisa menahan beban dan tekanan 3 kali lebih kuat daripada MDF. Kalau MDF hanya bisa dipakai untuk kabinet, kalau HDF itu bisa dipakai untuk penutup lantai dan pintu. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau penutup lantai kan diinjek-injek terus tuh sama beban berat kan, kadang ditaruh lemari, kadang diinjek orang, kadang diletakkan furniture yang lain di atasnya, jadi kan itu kan berat gitu ya. Nah itu HDF bisa menahan beban-beban tersebut. Lalu yang selanjutnya kita akan bicara tentang cara membuat LDF HMR, MDF HMR, dan HDF HMR. Gimana sih cara buatnya? Jadi cara membuat papan fiberboard ini adalah yang pertama itu kayu yang udah kita punya itu dibersihin dari kulitnya. Lalu kayu dipotong ukuran panjang 100 cm. Lalu yang selanjutnya kayu itu dibersihkan dari berbagai logam yang menempel pada kayu itu kayak paku, sekrup, atau yang lain gitu. Pokoknya semua logam dengan cara ditarik pakai magnet yang kuat. Selanjutnya kayu yang udah dibersihkan dari paku itu dimasukkan ke dalam mesin devibrating untuk diubah menjadi serpihan kayu. Lalu serpihan kayu tersebut direbus agar dia itu lunak dan soft gitulah, sampai dia teksturnya menyerupai bubur kertas. Lalu dicampur dengan lem, resin, dan bubuk hijau. Jadi warna hijau dari HMR ini adalah warna dari pewarna bubuk, warna hijau. Dan tujuannya kenapa dibuat warna hijau ini adalah untuk membedakan mana yang fiberboard dengan HMR dengan fiberboard yang tanpa HMR gitu. Lalu ketika semua bahan sudah dicampur, diaduk, lalu ketika sudah diaduk, dipres menjadi lembaran papan. Dan jadinya ya kayak gini dia nih. Ini yang sudah dipres, sudah kering, sudah selesai lah gitu. Dan kalau mau dipercantik lagi, bisa ditambah melamin seperti ini. Melamin motif kayu atau motif solid atau motif ini kertas. Selanjutnya kita akan bicara spesifikasi dari LDF HMR, MDF HMR, dan HDF HMR. Jadi yang pertama itu spesifikasi LDF HMR. LDF HMR itu memiliki lebar 1230 mm kali panjangnya 2450 mm. Dan ada dua ukuran, dan yang kedua itu lebarnya 1830 mm dikali panjangnya 2440 mm. Dengan ketebalan LDF HMR itu ada di 9 mili, 12 mili, 16 mili, 18 mili, 25 mili, dan 28 mm. Untuk kepadatan dari LDF HMR ini berkisar di angka 600 sampai 730 kg per meter kubik. Lalu yang kedua itu ada MDF HMR. MDF HMR memiliki ukuran dua juga. Yang pertama itu dengan lebar 1220 mm dikali panjangnya 2440 mm. Dan yang kedua itu lebarnya 1830 mm dikali panjangnya 2440 mm dengan ketebalan 3 mili, 6 mili, 9 mili,
12 mili, 16 mili, 18 mili, dan yang terakhir itu ada di 25 mm dengan kepadatan 640 sampai 800 kg per meter kubik. Lalu yang ketiga itu ada spesifikasi untuk HDF HMR. Dia punya dua ukuran juga sama. Yang pertama itu lebarnya 1220 mili dikali panjangnya 2440 mm, dan ukuran kedua itu lebarnya 1830 mm kali panjangnya 2440 mm dengan ketebalan 4 mili, 15 mili, 18 mili, dan 25 mm dengan kepadatan 800 kg lebih per meter kubik. Untuk spesifikasi yang saya sebut tadi itu untuk spesifikasi jika kalian beli di pabriknya langsung. Kalau kalian beli di distributornya kayak Mitra Rumah, itu mereka tidak jual ukuran yang 1830 mili kali 2440 mili. Mereka hanya jual yang 1220 mili kali 2440 mm dan hanya menjual MDF HMR A1. Lalu yang selanjutnya saya akan bahas juga apa itu A1. Jadi kan di sini dia itu menuliskan kode MDF-nya dengan kode A1 MDF HMR. Sebenarnya A1 ini apa sih? Jadi A1 ini adalah teknologi pengeleman yang ada di fiberboard milik Panel Plus. Ini semuanya diproduksi oleh Panel Plus yang ada di Thailand. Jadi di dalam fiberboard ini ada sebuah zat namanya formaldehyde. Formaldehyde ini merupakan sebuah zat yang mudah menguap dari formalin yang mempunyai sifat yang memungkinkan kayu untuk saling menempel, dan zat ini masih tersisa di dalam papan ini, fiberboard, walau hanya sedikit. Dan zat formaldehyde ini dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, termasuk sistem pernapasan yang ada di dalam tubuh kita gitu. Namun pada teknologi A1 yang ada di fiberboard milik Panel Plus ini, formaldehyde yang terlepas ke udara masih dalam kategori aman bagi manusia dan lingkungan, yaitu hanya 1,5 mg per liter menurut standar yang dikeluarkan oleh Eropa. Jadi aman lah zat formaldehyde ini ketika terhirup atau kena mata atau kulit, serta aman terhadap lingkungan kita gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas keunggulan dari fiberboard ini. Sebenarnya nggak cuman ini sih, karena kan ini MDF. Kita akan bahas beberapa keunggulan fiberboard LDF HMR, MDF HMR, dan HDF HMR. Yang pertama itu dia punya keunggulan moisture resistant. Pada semua kategori fiberboard, dia semua punya keunggulan itu moisture resistant, yaitu tahan terhadap kelembapan. Hanya tahan terhadap kelembapan loh. Jadi dia ini tidak anti kelembaban, apalagi anti air gitu ya. Jadi hanya tahan kelembaban. Ingat, itu harus diingat betul. Di dalam fiberboard ini kan terkandung resin, yang menurut saya resin itulah yang bikin dia jadi tahan kelembaban. Yang kedua, dia ini sudah lulus tes Eropa. Nama tesnya itu V313 test. Jadi maksudnya itu tes ini semua kategori fiberboard LDF, MDF ataupun HDF itu diuji dengan yang pertama itu ada tes rendam dengan air selama 3 hari. Lalu yang kedua, semua papan fiberboard ini dites dengan cara dibekukan, dimasukkan freezer selama 1 hari gitu. Lalu yang terakhir, semua papan fiberboard ini dilakukan pengetesan dengan cara dimasukkan ke dalam oven, dilakukan pengetesan panas gitulah selama 3 hari, dan semua pengetesan itu diulang selama 3 kali. Jadi total ada 21 hari pengetesan. Nah, kenapa disebut dengan
V313 test, yaitu karena tadi itu dia 3 kali perendaman, 1 kali pembekuan, dan 3 kali pemanasan. Jadilah disebut dengan tes V313. Jadi semua papan LDF, MDF maupun HDF HMR itu sudah lulus tes uji Eropa V313 test. Yang ketiga, dia ini sudah bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kabinet di daerah yang basah pada rumah kalian, kayak di dapur contohnya, di bawah kitchen sink, dan atau di dalam kamar mandi, tapi kamar mandi kering, bukan kamar mandi basah gitu. Bahkan pada HDF HMR itu malah bisa digunakan untuk penutup lantai dan pintu, karena yaitu dia HDF HMR itu kepadatannya lebih tinggi, jadinya bisa digunakan untuk aplikasi tersebut gitu. Lalu yang keempat, keunggulan dari papan fiberboard HMR ini adalah mudah dalam pemasangannya. Jadi dia ini gampang disekrup, gampang dibor atau dipotong atau diukir, nggak tahu siapa sih namanya, pokoknya diukir, dibuat semacam cawakan gitu kan, yang namanya digravir kalau nggak salah sih itu, saya lupa juga. Jadi intinya dia ini mudah dalam pemasangan. Lalu yang kelima, keunggulan dari fiberboard ini adalah material ini halus dan rapi gitu loh, nih rapi, ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya rapi ketika sudah selesai dipotong. Beda dengan papan lain kayak plywood, dia kan kalau plywood itu agak kasar di pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggir sini, dan di atasnya juga walaupun halus tapi tetap agak kasar gitu, lebih kasar dari ini gitu. Yang rapi hanya di kategori MDF dan HDF aja ya, tapi kalau di kategori LDF itu kurang halus dan kurang rapi. Lalu yang keenam, keunggulan dari fiberboard ini adalah material ini kuat dan memiliki daya tahan tinggi, tapi khusus untuk HDF HMR. Kalau LDF HMR dan MDF HMR itu kekuatan dan daya tahannya masih di bawah HDF HMR gitu. Jadi itu dia keunggulan dari fiberboard LDF, MDF ataupun HDF. Nah, untuk harga dari ketiga fiberboard itu bervariasi, tergantung kita mau belinya yang kategori apa gitu, LDF, MDF atau HDF, dan tergantung juga kita mau belinya yang ketebalan berapa mili, dan juga tergantung dari ukurannya kalian mau beli yang berapa gitu kan. Tadi kan ada dua ukuran, 1220 mili kali 2440 mili atau yang satunya gitu. Jadi karena harganya bervariasi, saya nggak bisa sebutin satu harga yang saklek banget gitu. Jadi saya sebutkan range-nya aja. Range-nya itu ada di kisaran 60.000 sampai dengan 590.000 rupiah per satu papan. Selanjutnya di video kali ini saya akan tampilkan beberapa fiberboard yang sudah diaplikasikan ke dalam sebuah bangunan. Kira-kira seperti ini. Oke, jadi gitu aja untuk video tentang fiberboard kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya nggak ngebosenin dan kalian bisa menonton tanpa di skip dari awal sampai akhir. Terima kasih banget pokoknya kalau misalnya saya dibantu untuk ditonton videonya. Oke, kita ketemu